wish you Merry Christmas and Happy New Year. Hari ini hari terakhir di tahun 2024. Besok kita akan sambut tahun 2025. Dan tahun 2025 kita harus lebih baik lagi. Bahkan kita harus berubah lebih baik lagi. Nah, tahun 2025 kita harus menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ada 5 hal loh yang sangat berbahaya, yang menghambat hubungan kita sama Tuhan dan doa-doa kita sama Tuhan. Ada 5 hal dosa yang sangat berbahaya. Apakah itu? Mari kita bahas satu persatu. Cekidot. Yaitu satu adalah kesombongan. Kita baca di Yakobus 4 ayat 6. Menyatakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Apakah ini termaksud dosa? Ya, kesombongan itu adalah dosa yang paling berbahaya. Menganggap diri kita, apa diri orang tersebut lebih baik daripada orang lain. Ya, seperti di Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi, kesombongan adalah salah satu dosa yang paling menghambat kita berhubungan, berkomunikasi sama Tuhan. Bahkan doa-doa kita juga menjadi hambatan karena kesombongan. Yang kedua adalah iri hati. Kita baca di Amsal 14:30. Mengingatkan bahwa hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Merasa tidak senang dengan kebahagiaan orang lain dan kesuksesan orang lain. Ini iri hati adalah dosa yang sangat berbahagia. Ya. Yang ketiga adalah keserakahan. Kita baca di 1 Timotius 6 ayat 10. Mengingatkan karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Menginginkan yang berlebih-lebihan akan harta, akan kekayaan. Seperti Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan berwaspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Ya. Jadi cinta uang itu seperti kita memperalat uang, kita mempergunakan uang itu dengan kekuasaan, dengan keinginan kita. Jadi bukannya uang yang kita kuasai, justru uang menguasai diri kita. Nah, jadi kita tidak bisa menyembah dua tuan, satu mamon, satu Tuhan. Jadi salah satu kita harus pilih gitu. Jadi kita harus cinta Tuhan, bukan cinta mamon, yaitu uang. Jadi jangan kita diperbudak oleh uang, menghalalkan segala cara. Yang penting saya punya uang, hidup di dalam kemewahan, tapi kita tidak memperhatikan hal-hal yang lain. Tuhan memberkati kita supaya kita juga bisa memberkati orang lain. Yang keempat adalah kemalasan, ya. Kita baca Amsal 6 ayat 9 sampai 11 ya. Mengingatkan bahwa kemalasan membawa kemiskinan dan kehancuran, mengabaikan tanggung jawab spiritual dan duniawi. Jadi kalau kemalasan, misalnya saya nggak mau kerja, saya berdoa, Tuhan pasti kasih misalnya. Tapi kita tidak bekerja, itu salah satu itu dosa yang untuk menghambat. Dosa-dosa itu untuk menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan doa-doa kita. Karena apa? Kita malas bekerja. Tuhan itu benci sama orang yang pemalas. Jadi kita harus balance, doa iya, kerja iya. Nah, yang kelima adalah hawa nafsu. Kita baca di 1 Korintus 6 ayat 18. Berkata, jauhkanlah dirimu dari pencabulan. Tuhan memanggil kita untuk bertobat dan hidup kudus dengan bantuan Roh Kudus. Nah, hawa nafsu itu adalah dosa yang menghambat kita berkomunikasi sama Tuhan, dan doa-doa kita juga terhambat karena hawa nafsu. Kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Nafsu yang hidup berlebihan, nafsu untuk keinginan daging, nafsu segala apapun. Nah, itu dosa yang sangat berbahaya. Jadi kita perhatikan ya, ada 5 dosa yang menghalangi kita untuk berkomunikasi sama Tuhan, untuk kita berdoa sama Tuhan. Itulah dosa-dosa yang paling berbahaya. Jadi di tahun 2025 kita harus berubah. Jadi 5 dosa itu harus kita tinggalkan. Hiduplah di dalam kebenaran, hidup di dalam kudus. Jadi di tahun 2025 Tuhan akan banyak berbicara kepada kamu ya. Setiap hari adalah anugerah Tuhan ya. Jadi ketika pagi hari kamu bangun tidur, berbicaralah kepada Tuhan. Ketika kamu mau berangkat kerja, berkomunikasi dan berbicaralah kepada Tuhan melalui doa saat teduh ya. Ketika kamu merasa kesulitan, kamu merasa berkeluh kesah, dan curhatlah kepada Tuhan. Jangan curhat kepada manusia ya. Dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Ketika kamu berkomunikasi, berdoa, berbicara kepada Tuhan, Tuhan selalu mendengar. Dan Tuhan akan selalu membantu kamu untuk keluar dari masalah, keluar dari situasi yang kamu pergumulkan doa itu. Dan kamu juga tidak berjalan sendiri, karena ada Tuhan yang selalu menyertai kamu. Kata Tuhan, akulah penghiburmu di dalam suka, cita, di dalam apapun, di dalam kita bersedih, di dalam berbahagia. Tuhan bilang, akulah penghiburmu dan aku akan menguatkanmu. Ketika kamu tersesat, Tuhanlah yang akan menuntun kamu. Ketika kamu merasa lemah, Tuhanlah akan memberikan kekuatan buat kamu. Karena kasih Tuhan terhadap kamu tidak terbatas dan tanpa syarat. Percayalah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Ketahuilah bahwa akulah Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah kita sambut tahun
2025, 1 Januari. Kita akan berubah dan 5 hal dosa yang tadi saya bahas, kita harus tinggalkan. Carilah Tuhan, nantikanlah Dia, karena Dia berkenan di hadapanmu. Selamat tahun baru 2025. Semangat! Happy New Year! Dan nanti ada temanku beberapa untuk memberikan kesaksian kebaikan Tuhan, firman Tuhan. Nanti aku selipkan di video ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya! 1 Korintus 2 ayat 9 yang berbunyi, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Mengasihi Dia itu artinya siapa yang taat kepada Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan, sekalipun sulit, sekalipun dengan tetesan air mata, sekalipun kita sampai berkata, nggak bisa Tuhan, kenapa saya Tuhan, nggak mau Tuhan, tapi percayalah, saat kita mau lakukan, percayalah janji Tuhan akan tergenapi dalam hidup setiap kita yang mau taat melakukan. Kita sudah ada di penghujung tahun 2024. Siapa yang belum terima mujizat Tuhan, jangan khawatir, karena waktu masih ada. Sebelum 2024 berakhir, biar setiap kita mengalami apa yang menjadi janjinya di 1 Korintus 2 ayat 9. Dan saya percaya, janji Tuhan iya dan amin. Waktu kita lakukan bagian kita, maka Tuhan akan lakukan bagiannya. Semuanya diberkati Tuhan, semuanya terima kebaikan Tuhan, dan kita akan menutup tahun 2024 dengan kasih anugerahnya, dengan janji-janjinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Dalam menjalani sepanjang tahun 2024 ini, saya bersama keluarga mendapatkan jaminan di Mazmur 23 bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku dan Ia menuntun aku di jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin, amin, amin. Firman ini meneguhkan dan menguatkan hidup saya bersama keluarga sepanjang tahun 2024 ini, sehingga kami dapat melewati semua masalah persoalan yang ada. Karena Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, dan menyertai dan memampukan dengan pengurapan itu, sehingga kami semua bisa melewati tahun ini dengan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Dan mengucap syukur dan terima kasih buat janji firman Tuhan yang iya dan amin yang kami alami. Dan untuk memasuki tahun 2025 nanti, kami percaya bahwa penyertaan Tuhan itu tetap sama dan bahkan lebih ajaib di tahun-tahun mendatang bersama dengan Engkau. Karena Engkau Tuhan yang memberikan kemenangan buat setiap kami. Setiap langkah kami akan menjadi revival dan penggenapan akan janji Tuhan. Tuhan memberkati. Sore semuanya, dari Lindung Katedral Seoul, Korea Selatan. Sore hari suhu 2 derajat sebelumnya, tapi Selasa -3. Ayat emas untuk tahun 2025 itu ada dari Wahyu 2 ayat 2 sampai 5. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak bersabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapatkan pengetahuan dusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh Tuhan dan Tuhan, dan engkau tidak menyembah Tuhan demikian, jangan engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang setia. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau pelajari, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kemudian dan tempat dan jika engkau tidak bertobat. Jadi maksudnya tahun 2025 ini Tuhan ingatkan dari emas yang ada di Wahyu 2 ayat 2 sampai 5 agar kita tidak meninggalkan kasih yang mula-mula. Sepanjang tahun 2025 pastikan kita selalu on fire dalam mengasihi Tuhan Yesus. Ketika kita beribadah, ketika kita berdoa, saat teduh, melakukan aktivitas kita sehari-hari, baik pekerjaan rumah tangga, pekerjaan kantor, usaha, apapun yang kita lakukan, pastikan kita melakukannya dengan kasih yang mula-mula kepada Tuhan Yesus, bukan karena kebiasaan, rutinitas, tapi ada kasih yang mula-mula, seolah-olah kita melakukannya yang baru pertama kali buat Tuhan atau yang terakhir kalinya. Jadi kita harus bersungguh-sungguh sama Tuhan di tahun 2025 itu. Pastikan kita terus menyala-nyala, jangan biarkan api kita kepada Tuhan padam. Biarkan kita terus menyala-nyala kepada Tuhan Yesus dan lakukan segenap hati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terus semangat memasuki tahun penuaian jiwa-jiwa, kita terus bekerja di ladang Tuhan untuk menuai banyak jiwa-jiwa. Jesus for everyone. Haleluya. Amin.